pemirsa, kembali lagi di Warna-Warna Kehidupan dan masih dengan Pak Hidayat. Pak Hidayat, ini dari sekian banyak ini, Pak Hidayat juga tahu sejarahnya gitu. Ini menentukan harga begitu Pak ya? Kalau untuk kaitannya harga itu banyak faktor yang mempengaruhi. Satu, kalau bagi para pelestari Tosan Aji atau para pengkaji Tosan Aji, sebenarnya kolektor, itu terutama dilihat dari aspek fisik dulu. Karena ada apa namanya istilah atau ucapan jimat ngucap pusaka kondo. Jadi pusaka itu yang akan bilang bahwa dirinya itu memang bagus. Jadi dilihat dari gara besi, gara bilah, terus sampai ke warangka yang digunakan. Misalnya ada yang gunakan berlian dan sebagainya, tentu juga akan nilainya lebih. Selain juga dari dapur dan tangguhnya. Itu. Jadi nilainya keris itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Semakin lama nilai umur keris itu semakin mahal gitu Pak? Itu salah satu indikator. Ada juga keris lama yang harganya katakanlah misalnya dari mulai 100.000, 175, 100 sampai 200 ribuan. Tapi ada juga keris lama yang nilainya sampai ratusan juta. Itu juga ada. Jadi bukan hanya aspek usia, tapi totalitas. Itu juga termasuk di dalamnya adalah estetika di dalam keris itu sendiri. Betul. Jadi estetika garap, estetika seni, estetika tempa, totalitasnya sampai kepada apakah keris itu dianggap pusaka atau dianggap ageman, itu juga ada sangat pengaruh. Oke, dan kembali lagi ke asal muasal keris ini. Kalau di zaman kerajaan dan masih banyak lagi, yang mana sih kita kan zaman kerajaan yang paling ngetop ini kan dulu kan ini pemirsa apa? Majapahit ya. Majapahit. Nah, yang mana yang dari Majapahit ini? Untuk yang Majapahit, ini ketepatan saya taruh di sini. Nah, ini yang dari Majapahit misalnya ditaruh di atas digantung. Ya, ini apa namanya nih Pak? Ini keris Majapahit, dapurnya jangkung. Kalau ini warangkanya buatan lama orisinil, istilahnya penanggalan atau wulan tumanggal seperti bulan sabit. Ini warangka khas Yogyakarta. Kemudian kalau dari bahannya ini ada suasa, ini ada lapisan emasnya sampingnya. Dan ini semuanya adalah buatan lama juga. Kemudian kalau kita lihat dalamnya yang dinamakan jangkung itu adalah keris Luk 3. Artinya apa Luk 3 ini Pak? Jangkung, istilahnya dikatakan jangkung itu jangkung jinambangan, perlindungan bahwa manusia hidup itu adalah atas dasar perlindungan dari Tuhan. Dan karena itu kita juga sebagai manusia harus memberikan perlindungan kepada sesama. Itu. Apalagi ketika kita menjadi seorang pemimpin harus bisa melindungi rakyat atau orang yang dipimpinnya. Kayak gitu. Ini dari Majapahit seperti ini. Besinya lebih kehijauan, hitam kehijauan. Kemudian dari tempat besinya sangat padat, halus. Kemudian dari sap-sapan pamor di bagian gonjo sangat rapat sekali. Bentuknya ramping, tidak terlalu besar. Ini yang dari keris Majapahit. Terus ada koleksi lain Pak, mungkin yang lebih ini Pak ya, apa yang bisa ditunjukkan ke pemirsa juga. Jadi Mataram mungkin Pak ya. Mataram. Ya. Nah, dari kerajaan Majapahit. Nah, sekarang ke kerajaan Mataram. Ini yang mana nih Pak? Mataram ada yang di sini. Oke, ini kenapa dibungkus yang lainnya enggak? Karena ini ada hiasan emasnya. Oh gitu Pak. Dalamnya ada hiasan emas biar nggak kena debu dan biar emasnya juga terlindung. Maka dibungkus sama singap istilahnya ini. Dari sutra, ada dari beludru. Ini warangkanya juga orisinil buatan lama, jadi ini dari bahan suasa atau emas nom istilahnya, dengan motif ukiran floral atau bunga-bunga. Kemudian ini ring ini namanya mendak, ini juga terbuat dari emas dengan mata intan. Warangkanya dari kayu cendana gandariras, jadi tidak pakai sambungan di sini. Jadi balok kayu dulu dibuat warangka seperti ini. Warangkanya masih orisinal juga lama. Kalau kerisnya seperti ini keris yang dari Mataram untuk Nogosostro. Ini emas Pak ya? Ini dari emas kuno. Jadi bisa kita lihat ini keris yang dari ada emasnya, kandungan emasnya nih Pak. Ya, ini salah satu keris yang dianggap legendaris oleh masyarakat perkerisan karena dapurnya disebut Nogosostro.
berarti dia digandeng atau di depannya ada hiasan berbentuk seperti naga. Ini ya hiasan naganya ini ya. Hiasan naga. Kepala naga kita lihat ini. Ya, betul. Ini kepala naga dengan floral motif juga atau hiasan bunga-bunga. Ini bunganya masuk ke lung kamarogan. Ini. Jadi disebut dengan Nogosostro. Terus ada kidang mas. Jadi Nogosostro ini dulunya untuk melambangkan sebuah kemakmuran. Sebuah kaum, ya, sebuah masyarakat, kondisi masyarakat lokal setempat atau kerajaan itu. Jadi ini disebut Nogosostro. Nogosostro, dan masih banyak lagi nama-nama yang lain Pak ya. Dan ini cukup yang legendaris ya Nogosostro ini. Nogosostro dengan ada ukiran naganya di situ. Ya, sebagai kolektor yang menandakan itu salah satunya adalah Nogosostro adalah ada kepala naganya di sini Pak ya. Oke pemirsa, nanti akan saya ngobrol-ngobrol lagi di segmen terakhir, tapi tentunya setelah jeda pariwara yang berikut ini.